Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jilan. NIM 192221447. Di sini saya akan melaporkan makalah kami yaitu makalah kriptografi dan keamanan data encryption standar. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kriptografi. Jadi sini kriptografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Naskah asli yang diacak memanfaatkan sebuah rinci enskripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Yang kedua, sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang dan menakjubkan. Informasi yang lengkap mengenai sejarah kriptografi dapat ditemukan dalam buku David Kahn yang berjudul The Code Breakers. Buku yang tebalnya 1000 halaman menulis secara rinci sejarah kriptografi, mulai dari penggunaan kriptografi oleh bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu, berupa hieroglif yang terdapat pada piramid, hingga penggunaan kriptografi pada abad ke-20. Ini et al. 1996. Secara historis, ada 4 kelompok yang berkontribusi terhadap perkembangan kriptografi, di mana mereka menggunakan kriptografi untuk menjamin kerahasiaan dalam komunikasi pesan penting, yaitu kalangan militer, termasuk intelijen dan mata-mata, kalangan diplomatik, penulis buku harian, dan pecinta lovers. Di antara keempat kelompok ini, kalangan militer yang memberikan kontribusi paling penting, karena pengiriman pesan di dalam suasana perang membutuhkan teknik enskripsi dan deskripsi yang rumit. Pembahasan yang ketiga yaitu elemen-elemen kriptografi. Elemen-elemen kriptografi yang pertama yaitu pesan, plaintext, dan ciphertext. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plaintext. Agar pesan tidak bisa dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan perlu disandikan ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami. Bentuk pesan yang tersandi disebut ciphertext. Elemen yang kedua, pengirim dan penerima. Pengirim adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. Penerima adalah entitas yang menerima pesan. Entitas di sini dapat berupa orang, mesin komputer, kartu kredit, dan sebagainya. Elemen yang ketiga, enskripsi dan deskripsi. Proses menyandikan plaintext menjadi ciphertext disebut enskripsi, sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula dinamakan deskripsi. Elemen yang keempat, cipher. Algoritma kriptografi disebut juga cipher, yaitu aturan untuk enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi. Konsep matematis yang mendasari algoritma kriptografi adalah relasi antara dua buah himpunan, yaitu himpunan yang berisi elemen-elemen plaintext dan himpunan yang berisi ciphertext.
Deskripsi dan deskripsi adalah fungsi yang memetakan elemen-elemen antara kedua hubungan tersebut. Elemen kelima, sistem kriptografi. Sistem kriptografi merupakan kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plaintext dan ciphertext yang mungkin, dan kunci. Elemen yang keenam, penyadap. Penyadap adalah orang yang berusaha mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan dengan tujuan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Elemen yang ke-7 dan terakhir, kriptanalisis dan kriptologi. Kriptanalisis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Pelakunya disebut kriptanalis. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. 4. Penerapan kriptografi. Pengertian kriptografi masih berhubungan dengan disiplin ilmu. Disiplin ilmu kriptologi dan kriptanalisis mencakup cabang ilmu teknik mengerti mikrodot, menggabungkan gambar dengan kata-kata, dan menyembunyikan informasi saat sedang transit. Ilmu kriptografi sangatlah sering karena bermanfaat khususnya dengan hal yang berbau enkripsi data atau informasi, dan akan sangat berguna terutama untuk mengamankan dari serangan-serangan para peretas komputer yang sering mencari kelemahan keamanan. Meskipun tak ada jaminan aman dari serangan, setidaknya keamanan data yang kita miliki akan lebih sulit untuk diakses oleh para peretas atau istilahnya anon. Adapun contoh kriptografi yaitu seperti gambar ini. Oke, langsung saja kita masuk ke judul besar yang kedua, yaitu steganografi. Pengertian steganografi. Steganografi adalah ilmu yang melibatkan komunikasi data rahasia di sebuah multimedia pembawa yang tepat, misalnya gambar, audio, dan file video. Steganografi adalah seni dalam menyembunyikan informasi sedemikian rupa dalam suatu wadah sehingga pesan yang disembunyikan tidak diketahui atau terdeteksi. Selanjutnya, kegunaan atau penerapan steganografi. Steganografi dapat dilakukan untuk berbagai alasan. Ada yang menggunakan untuk suatu alasan yang baik, maupun untuk alasan yang jahat, atau yang tidak baik. Steganografi juga dapat digunakan sebagai acknowledge untuk citra online. Steganografi juga dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan atas kerahasiaan informasi yang berharga untuk menjaga data tersebut dari kemungkinan sabotase, pencuri, atau dari pihak yang tidak berwenang. Steganografi juga dapat digunakan untuk alasan yang ilegal. Sebagai contoh, jika seseorang telah mencuri data, mereka dapat menyembunyikan arsip curian tersebut ke dalam arsip lain dan mengirimkannya keluar tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun, karena tampak seperti email atau arsip normal. Contoh steganografi dalam bentuk tulisan dan teks dibuat sedemikian rupa agar orang lain yang membaca tidak sadar akan adanya pesan tersembunyi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan atau judul besar yang ketiga, yaitu algoritma kriptonografi klasik, enkription. Yang pertama, pengertian dari enkription.
Inskripsi merupakan suatu proses di mana sebuah pesan plain text ditransformasikan atau diubah menjadi bentuk pesan lain. Vertex menggunakan suatu fungsi matematis dan inskripsi password khusus yang lebih dikenal sebagai key. Berikut ini adalah mekanisme encryption data. Studi kasus inskripsi. Inskripsi field database dengan mempergunakan PGP, proses inskripsi dan deskripsi isi field dari suatu tabel database disimulasikan dengan studi kasus berikut ini. Suatu perusahaan bermaksud menyimpan suatu data rahasia yang hanya bisa diketahui isi yang sebenarnya dengan suatu skrip atau algoritma tertentu. Pengaksesan data dengan cara mengakses data langsung ke tabel database tanpa melalui aplikasi tidak diperkenankan. Proses menyimpan data ke dalam mode terencrypt dalam database dilakukan melalui skrip tertentu. Begitu juga proses menerjemahkan data encrypt ke dalam bentuk teks biasa juga dilakukan dengan bantuan skrip tertentu. Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, maka proses inskripsi dan deskripsi dilakukan dengan menggunakan PGP. Proses inskripsi field tabel database yaitu untuk membantu inskripsi, maka isi field tabel database yang hendak diinskrip dimasukkan dalam suatu file teks, kemudian diinskripsi. Hasil inskripsi diletakkan ke dalam file teks lainnya. Selanjutnya, file teks yang berisi field yang sudah diinskripsi dibaca dan diisi file tersebut dimasukkan ke dalam tabel database. Karena panjang karakter dari teks yang sudah diinskripsi dengan PGP menjadi sangat panjang, kurang lebih dari 250 karakter, maka lebar field tabel database yang akan diisikan teks yang sudah diinskripsi harus disesuaikan. Itulah tadi pembahasan dari makalah kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.